Guys, aku mau jadi sahabat lagi nih guys ya. Mang masih renovasi juga, nggak akan kelar. Nih, tinggal nanti dituang. Nih aku bawa makanan kucing juga. Tapi bukan buat di sini loh, itu mobil aku loh. Ya, tinggal dituang. Kucing ya. Karena jadwal ANC berarti Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 9 sampai dengan jam 1. Oh, nggak cuma nawarin doang, kali si Teteh mau itu ya. Wah, pada datang semua nih ANC nih. Ada yang WSG bisa ya? Kayaknya harus itu dulu deh. Udah jam 11. Hari apa? Bisa sekarang juga, cuma saya mau sholat dulu ya. Yes. Sudah sampai mendarat ke tempat sasaran. Tempat praktek alias praktek ya guys. Tuh. Ini sahabat pengharumnya dari ini guys, dari Hajar Aswad ya guys. Nih bentuknya kayak gini ya. Ini macam-macam ya, ada bentuknya yang kiswah, Ka'bah ya. Kalau sahabat kayak pantasnya ini nih lambangnya. Ya, aku salat dulu ya, udah mau ada yang USG juga. Nanti kita ngevlog lagi guys. Jadi hari ini USG itu kalau 4 dimensi itu kan nunggu banyak Wike. Kadang kalau 30 orang, kemarin ada yang kerja sama itu gratis kalau kumpul 30. Tapi kalau misalnya enggak ya terpaksa pakai ini. Cenggo deh. Cenggo. Loh, aku ngasih tahu loh sama kamu loh. Ya guys, sekarang kita kan nggak ngeklaim, jadi ya gitu deh. Pakai bahasa Cina. Soalnya kata Bita aku kayak Cina, Wike. Yes ya, kita mau si Mbak Eva ini nggak ngerti. Mbak Eva, makanan kucing mana Mbak? Mbak Eva tuh kok kenapa ya? Kalau sama aku tuh kayak kebirit-birit ya? Apa males, apa gimana gitu? Males aja gitu. Kalau obes ini kalau besar sama aku kayak kebirit-birit, kayak ketemu setan guys. Tuh. Dia terus, aku nggak ngerti sih kenapa ya dia menghindar, males bertemu. Edukasi pagi ini mengenai tentang ANC ya, antenatal care pada ibu hamil. ANC itu merupakan suatu kewajiban pada ibu-ibu yang sedang hamil dikarenakan untuk memelihara kesehatan ibu dan bayi ya, untuk mengurangi faktor kematian ibu dan anak. Dengan adanya ANC kita mengetahui seberapa gawat janin, hipertensi, diabetes ya. Ada diabetes juga pada ibu hamil, ada hipertensi ada. Yang dikhawatirkan adalah PEB ya, preeklamsi, eklamsi berat. Waduh ya, itu harus dipikirkan bagaimana dia cara mengedan nanti, bagaimana dia operasi sesar. Kita sebagai dokter harus bisa edukasi. Saya memang dokter umum, tapi alhamdulillah waktu saya koas di Rumah Sakit Tarakan, dokter muda selalu dapat yang terbaik nilainya, apalagi patograf ya. Saya paling suka banget sama patograf ya. Patograf tuh jadi kita ngisi ya diagram, apalagi kita ada soal ya. Misalnya contoh ada ibu hamil dengan udem paru, terusnya dia ada pembengkakan di bawah, tuh pasti ya PEB ya. Nah itu kita harus apa? Pertama tes ya, ada kan tes apa tuh protein kan kayak gitu-gitu. Terus siklus nafasnya bagaimana, tensinya bagaimana, semuanya ya. Itulah kehidupan jadi tenaga medis ya. Kalau udah kita berkecimpung di dunia medis, bisa-bisa aja sih untuk berbisnis sana sini asal kuat ya. Karena medis itu tidak perlu pintar, tapi harus rajin dan memang harus otaknya kuat juga. Yes, aku mau balik lagi ke sembahyang pagi, dan Al-Quran juga belum aku targetin, jadi lebih baik kita ini dulu ya guys ya.
mohon doanya ya, semoga channelnya berkembang. Kadang channelnya ada edukasinya, jadi kalaupun aku pergi kemana ada edukasinya sedikit, menggambarkan situasi. Misalnya aku lagi di tanah suci, nih bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini, bukan norak ya, bukannya terus, tapi terserah deh, namanya juga netizen, ada yang beranggapan kayak begitu, ada yang enggak, tapi saya berpikir positif aja. Mbak Eva sini. Jadi dari buku pink juga harus ngisi ya si dokternya ya. Sekarang penanggung jawabnya dari peraturan apa tuh, Kemenkes. Sekarang harus bidan melahirkan harus penanggung jawabnya dokter umum, bukan dokter obgyn. Bingung aku. 35 minggu ya. Kak ini Nih 35 minggu. itu tahun umur ibu berapa bu? 33. Jadi kita lagi masukin data ya. Jadi data itu dipencet, dimasukin ya. Nah, edukasinya ini kan ibunya kan HB-nya rendah ya, 11,3. Memang di awal kehamilan tuh ibu-ibu nggak mau makan ya, mungkin dari hormonnya, kegangguan hormon lah, itu udah biasa, bukan dari bawaan anak ya, enggak. Jadi diusahakan bagaimanapun kita memikirkan kandungan bayinya. Kalau misalnya HB-nya udah di bawah rata-rata gimana? Ibu naik bu. Nah itu akan terjadi abortus ya ibu ya. Kalau HB-nya nggak sampai di bawah rata-rata, kan rata-rata tadi kan udah ketahuan berapa nih? Ya, ini cuma 11,3. Kalau perempuan tuh kan 12 ya. Nah, udah tiduran. Nanti transfusi repot ya. Ini sekarang usia masuk ke berapa Wike? Udah 9 bulan loh. Oh 9 bulan. Nanti kalau misalnya patusnya lama nggak maju-maju harus sesar ya. Ya tidak menyarankan sih, tapi kurang lebihnya kayak gitu ya. Ya udah coba kasih jeli dulu. Pakai apa coba? Aku pakai handscoon. Aku mau ngambil handscoon dulu nih. Wika ininya hilang Wika kayak gini. Nah itu dia. Biasanya kalau di sini loh. Iya kan tadi kan bilang bu makanan putih tinggal dikit. Maksud saya dari mobil saya gitu saya tuang. Oh. Gitu. Ya soalnya ini botolnya juga botol bekas. Minum jam-jam. Nah dulu ya bu. Begini cukup. Masukin. Tapi tetap namanya dokter Bambang yang dihapus. Kan dia kan ada dokter kandungannya. Itu dulu. Dokter Bambang. Soalnya kan belum sah tuh penanggung jawab dokter umum. Kenapa ya? Sini lah, di sini. Kalau ini nggak bisa lihat kelamin ya. Mau apa cewek? Belum sebelum ya. Ya. Enggak, maksudnya kemarin Cewek. cewek. Cewek cowok udah. Ini cowok, maksudnya enggak ini apa? Oh, ini belum SD ya. Kamu kayaknya kalau sama lagi sama cewek gimana? Kamu nge-vlog juga ya, Dek? Enggak, dia kirim ke ayahnya. Oh. Ini Bu jangan di situ Bu, kenapa kan kita lagi itu tuh, nanti takut mental itunya besi-besinya. Tukangnya juga aku udah ini pakai kacamata. Jangan di luar ya, duduk-duduk anteng aja di situ. Ini hamil 9 bulan ya Bu. Jadi kalau bisa dokter umum pertama kali adalah satu, letaknya uterus ada di mana, terus cairan amnion normal atau tidak, yang pergerakan janin, ya udah itu aja. Ya kalau dokter umum ya, nggak bisa spesifik kayak dokter obgyn. Bisa aja sih temen, tapi kan ada bidangnya Bu. Nah ini ya, kita lihat dulu. Gak seret. Udah bisa lihat. Ini kita lihat di bagian sini ya, palanya sih sudah masuk ya. Masuk ruang panggul nggak Wika? Udah mau masuk ruang panggul belum?
Udah dong. Wah ya, berarti udah ya. Ada di bawah. Nah, JJ bagus. berarti sama ya, nih bidannya sama ke saya matching ya Bu ya. Nah, terusnya ini, nah kalau 2 dimensi Ibu nggak bisa baca, terlalu susah. Kalau 4 dimensi emang kelihatan. Nah ini bentuk kayak anaknya tuh. Kelihatan nggak bentuknya kayak gitu? Iya, dia lagi ngapain Bu? Tuh, ya lagi melintang begini ya Bu. Jadi kakinya sebelah sono. Sini ya. Iya, tuh pinter. Dia soalnya suka nendang. Oh iya, sebenarnya tuh pinter. Nanti Ibu terserah Ibu mau fotonya yang mana, yang mau yang di mana. Ya, itu bagian kepala tuh banyak ya. Nah tuh itu pahanya, lihat nggak? Nggak bisa ditekan sih, biar agak sakit ya. Nih, ini kepalanya, badannya nih tuh, dia lagi gini nih, lagi gini. Lihat nggak tuh? Ya, nih ini dengkulnya. Nah kalau plasentanya itu ada di atas ya, jadi tidak menghalangi jalan untuk ibu melahirkan normal ya. Cairan amnion coba yang mana ya, tunjuk. Udah bulannya apa gimana nih Wika nih? Udah dong. Oh iya pantas, cairan amnionnya sudah menipis. Tahu dari mana ibu? Nah ya, saya kasih tunjuk. Ini uterus ya Bu ya. Plasenta. Astagfirullahaladzim, plasenta ya. Cairan amnionnya itu yang mengelilingi si bayi ini nih yang. Ibu tahu nggak cairan amnion apa? Ketuban. Air ketuban. Iya, air ketuban. Ini agak basah dikit dulu ya. Ini kepala nih ya. Mana? Nah itu. Itu ya. Tangannya mana? Tuh belum kelihatan. Nah. Nih ya. Gini kalau 2 dimensi sih. Kelamin nggak kelihatan ya. Iya, kadang-kadang saya suka kelamin ya, kan yang punya ini Allah ya Bu ya, Iya. manusia doang. Tapi kalau saya lihat di sini ini tuh, ini tulang-tulang lihat nggak? Nah ya. Nah, aduh saya tekan malah aktif. Laki sih kayaknya. Laki. Kayaknya Ibu ya. Itu nih di jantung ini. Lihat nggak? Ya, Ibu mau foto yang di bagian dia lagi tengkurap apa yang lagi bagaimana nih? Ya, ini bagian ini jantungnya. Ibu mau lihat. Kemungkinan besar ya, nih sebelah sini nih ada ininya, ada monosnya. Ada monos. Nah, ya kayaknya tuh ya. Soalnya saya Iya, mau alam ya. Iya. Mau cowok yang mimpi selamat ya. Nah, karena saya kursus juga yang uji dokter kandungan itu sama dokter anestesi yang menguji. Kepala udah di bawah, udah masuk kamu lagi ya. Ini bagus banget saya ambil gambar. Jadi ini palanya. Mungkin nanti kalau dokter objinnya bisa lihat, bisa tahu dia. Itunya. Yang lebih keras lagi mah yang WC ini yang 4 dimensi. Berapa? Iya, 4 dimensi. Ibu lagi ditanyain. Ketuban. Ketuban masih bagus. Bagus ya. Ini ya. Jadi kalau ini dapat semua Bu. Memang kalau bagi orang awam apaan sih gambarnya nih? Bukan ini jadinya ini pala bayinya ya. Ini lagi begini dia tuh begini. Itu kalau dokter kandungan bisa baca nih kelaminnya. Ya, aku ulangi lagi ya. Ibu katain ya sekali lagi ya. Jadi ibu anak ini sudah masuk rongga panggul ya, memang sudah waktunya ya. Terus ini palanya ya, punya pala sutura ya, ada suturanya jelas dalam insya Allah anaknya sehat ya Bu ya. Nah terus ini letaknya
Tadi jantung udah ya, ceret angin yang ini ibu, ketubannya. Nah ini kan putih-putih sama ini ya. Nah itu ketubannya sudah sedikit, jadi diharapkan kalau memang sudah bulannya harus ini ya, harus melahirkan. Nah, ini ada plasenta. Nah plasenta adalah menutup, bukan plasenta yang memberi oksigen makan bayi. Nah itu berada di atas. Kalau berada ini plasenta ini ya, sudah selesai. Kalau di bawah berarti ibu harus sesar. Sudah jelas ibu ya? Nah, taruh dia nih aja. Ada lagi ibu pertanyaannya? Kalau memang ibunya udah waktunya tapi belum ini, berarti ibunya harus Paling tinggal nunggu mulasnya aja ibu ya. Iya. harus diinduk. Iya. Nah ibu harus bawa sering sholat ya, kan orang hamil nggak men. Iya. Ya, iya. Kayak tadi tuh ya, sholat duha ya, sholat sunnah, nyapu, ngepel. Ngepel jangan deh, apa ya yang nungging lah. Kalau nggak nunggu Sujud. berhubungan sih Saya biasanya. sholat duduk aja ini juga. Kalau nggak berhubungan dok, Oh, biar ini apa namanya itu merangsang. ya siap-siap berarti kalau udah nanti berhubungan nih kata Wika nih ya. Iya. Sebelahnya harus ada ambulan. ada mah minimal ada mobil. Pecah-pecah ketuban deh cepetan teman. Ya nanti ya bu ya. Udah selesai. Miring dulu ibunya berbangun ya. Ini saya nggak tahu nih posisi ibu miring nih ya. Aduh kalau saya dulu baru-baru ini Oh, tuh kan sih Mbak. Yaudah Mak, terima kasih ya Rana. Hah? Bukan itu dibentuk kayak gini loh Wika. Ininya berarti hilang. Aduh, masya Allah, masya Allah. Kepala ini. Iya, kalau dulu ditarakan ibu. Jadi kalau anak-anak muda, Berarti ibu kalau dokter umum. dokter bukan? umum. Oh iya. Jadi kan sebelum masuk dokter full, kita Iya. sebelum wisuda graduation jadi dokter umum, kita jadi dokter dulu diuji kurang lebih 2 tahun. Jadi yang uji kita spesialis. Iya. Muter gitu. Bayarnya di mana? Sini Mas. Kasih aku. Ibu makasih ya, sampai ketemu lagi. Iya. Kita mau ngevlog di bagian mana lagi ya guys. Kayaknya belum kelar-kelar juga nih si parkour ngerjain. Lama banget. Apa lagi ya Pak ya? Belum. Ini masih ketutup aja nih ya si sahabat. Renovasi lama sekali ya kalau memang tadinya sih karena memang besinya kan masih bagus jadi kita nggak usah beli lagi. Tuh. Gue enteng. Wah tuh, ih bagus. Bagus. Nah, artinya tinggal lipat ke sini apa Parkon? Ya. Belum lantai nih, belum. Ini tinggal makan siang nih ya. Karena coba dihitung makan siang. Ini dok tadi udah dibeliin. Enggak kan, makannya pagi siang sore, Wike. Ini aja belum dimakan tadi Wika beliin. Oh, coba teman. Dia mah sukanya Padang. Oh. Pak ini mau dimakan nggak? Coba tanya dulu. Ya ini belum terpasang semua ya. Nanti kita juga akan masang tangga ya, tangganya bentuknya kayak gini nih, tuh ya. Jadi ada Pak Parkon ini udah dipesan sama aku buat Pak Parkon. Kenapa? Udah dipesan anak-anak sama saya. Jadi harus pagi, siang, sore. Jadi Pak Parkon nggak usah repot-repot. Ya boleh. Kurang apa lagi? Tawarin kalau mau es kelapa, mau apa? Tadi ditawarin kopi belum. Beliin aja, nggak usah ditawarin, nggak usah dia bakal nggak mau. Nih ya, kalau ini lampunya bisa nyala nih guys. Aku beli ya. Ini aja aku beli, bisa nyala. Nanti kalau bisa ada kunjungan atau ada gimana ya.
Tuh. Jadi bisa kelihatan nih buat apa. Kita masih di bawah ya. Masih bentuknya kayak gini juga guys. Tahu aja. Ternyata renovasi pagar tuh lama banget. Tadi tentang ANC, WSG ya kan. Ruangan atas bersih, Mbak. Ini ya. Ini tempatnya si OB. Ruangan rekam medik. Dilarang masuk kecuali petugas. Enggak, ini aku penasaran yang tong itu. Apa, Bu? Yang bekas air jam-jam. Jam-jam. Nah, ini menurutnya yang benar yang rapi. Ini kalau kosong dibuang. Oh, dibuang, Bu. Dibuang, mana kartu itu garansinya ada nggak? Saya simpan. Ya udah, kasih ke saya nanti ya. Iya. Ada garansinya. Oh, saya simpan, Bu. Ini yang rapi ya, yang rapi. Indomie nggak boleh masuk situ, aduh. Ih, kamu nakal. Itu ruang steril alat loh. Nanti pagarnya ditutup pakai ini ya guys. Pagar depan ditutup pakai itu. Itu pakaiannya nggak dicapit-capit. Karena aku udah beli jepitan. Iya, Bu, tadi lupa, Bu. Gimana sih? Kamu loh, pembantu di Arab aja rumahnya gede-gede kayak gitu. Ini sahabat nggak gede loh, Mbak. Di sana mah rumahnya 5 lantai, 3 lantai, gempor. Mbak Eva ya beneran. Mungkin kebuang nih kalian masih Eva nih kayaknya. Ya udah deh. Mau gimana lagi? Kita harus sempetin untuk ibadah ya, di samping untuk dunia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ibadi yaqulul lati hiya ahsanu inna syaitona yanza'u bainahum inna syaitona kana lil insani aduwwam mubin. Rabbukum a'lam bikum iyasa yarhamkum au iyasa yu'azibkum wa ma arsalnaka alaihim wakilan wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dana bina wa ala ba'di wa ataina Dauda zaburon kulit ulazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna faduri ankum wala tahwilan ulaika lazina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayuhum aqrabu wa
wa yarzuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Inna azaba rabbika kana mahzuran wa im min yatin illa nahnu muhliku haqab la yaumil kiamat au mu'azzibuha azaban sadidan kana zalika fil kitabi masturon wa ma mana'anna an nursila bil ayati illa an kazababi bihal awalun wa ataina samudan naqa fa kota mubsiratan fadolamu biha wa manusilu bil ayati illa takhwifan wa iza qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ruyal laiti aroinaka illa fitnatal linnasi wassajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawifuhum fama ziduhum illa tughyanan kabiran. Sadaqallahul azim. Yaitu pada surat Al-Isra ayat 52 menyatakan bahwa pada hari itu ketika dia memanggil kamu dan kamu memenuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. 54. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu dan jika menghendaki niscaya dan dia akan memberikan rahmat kepadamu. Jika dia menghendaki pasti dia akan mengazabmu, dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk penjaga bagi mereka. 55. Artiannya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami memberikan Zabur pada Daud. 56. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dirimu dan tidak pula mampu mengubahnya. 57. Orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan Tuhan siapa dan 59. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud untuk betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu dan tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ini surat Al-Isra ya guys, juz 15. Ya, kurang lebihnya itu sadaqallahul azim. Jadi hikmah yang dipetik ini adalah bahwa Allah itu Maha Esa, dan tetap Nabi Muhammad itu merupakan wahyu dari segala
dari kesimpulan aku nih guys, mungkin ya aku kan bukan ahli agama juga ya, dan apabila ada yang mengajinya nun mati bertemu dengan igom izhar ada yang kurang ya, mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Tapi menurut aku sih, aku belajar sesuai dengan apa yang memang sudah diajarkan sebelumnya. Guys, kita lanjut ngaji dulu ya. Jadi udah ada yang USG ya, jadi yang peserta BPJS Kesehatan atau umum yang mau USG ada Dokter Maya sekarang, ditunggu sampai dengan jam 1 siang. Terima kasih.